rutin kita ya, tiap malam Jumat. Ini kita sudah sampai pada mentransendensikan ya, level kesadaran cinta. Jadi bahkan level kesadaran ini pun masih harus dilampaui gitu ya. Harus dilampaui. Dengan level kesadaran 500, cinta dominan ya. Cinta dominan sebagai emosi positif. Jadi dia level 500 itu cinta itu dominan sebagai emosi positif dan sebuah pengaruh sosial. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi selain emosi positif juga punya pengaruh sosial. Punya pengaruh di masyarakat. Selain itu juga dia sebagai kontributor. Wah, makin berat ini ya. Kontributor terhadap peningkatan ya, kesadaran kolektif umat manusia secara keseluruhan. Makin berat ya, makin berat. Jadi di level 500 ini cirinya emosi positif itu dialami lebih dominan. Kata dominan menunjukkan bahwa ya bisa saja sesekali mengalami emosi negatif sebagai nature. Tetapi secara umum, secara dominan, dia di emosi positif. Yang ciri yang lebih besar lagi adalah dia punya pengaruh ke dalam masyarakat. Selain itu, dia juga menjadi kontributor yang meningkatkan level kesadaran manusia secara menyeluruh. Jadi, cinta sebagai cara bereksistensi, lihat ya, cinta sebagai cara bereksistensi, dia berarti melihat dunia ini. Jadi kehidupan atau dunia ini termasuk feel subjektifnya gitu ya. Kehidupan sebagai feel subjektif. Sebagai feel subjektif. Atau dunia ini adalah feel subjektifnya. Makanya kemudian dia bisa menjadi kontributor dalam percepatan evolusi atau dalam peningkatan evolusi kesadaran umat manusia. Berat ini ya, berat. Itu yang paling berat gitu ya. Jadi kalau 500 tuh dampak sosialnya mulai kelihatan. Untuk terus melangkah maju, keterbatasan cinta yang kondisional harus dilampaui, harus dipasrahkan menuju cintaan kondisional gitu ya. Cintaan kondisional. Kemudian ini mengharuskan penyerahan cinta sebagai keterikatan positif
sehingga cinta dapat menjadi sebagai konteks, ya. Konteks. Jadi menjadi sebuah menjadi konteks dan potensi. Ya. Dia menjadi konteks dan potensi. Jadi ketika menjadi konteks dan cinta sebagai konteks dan potensi, maka itulah yang disebut sebagai cara bereksistensi, ya. Seperti itu. Jadi menjadi konteks dan potensi keseluruhannya untuk menyelaraskan kehidupan sebagai cara untuk bereksistensi di dunia. Tidak menjadi sebuah emosi eksklusif di tengah-tengah pemisahan, ya, di antara yang terpisah-pisah. Jadi ada cinta sebagai emosi positif, sebagai yang memberi dampak ke masyarakat, sebagai kontributor, dan kemudian cinta menjadi sebuah konteks dan potensi keseluruhan. Itu makin tinggi, ya. Makin tinggi. Sebagai hasilnya, cinta bukan menjadi emosi kuantitatif, melainkan menjadi ekspresi dari esensi tempat mencintai, menjadi kecintaan, jadi menjadi lovingness, dunia penuh cinta, ya. Menjadi dunia yang penuh cinta dan melalui proses identifikasi, ya, melalui proses identifikasi, pada akhirnya itu menjadi hakikat, ya, hakikat diri seseorang. Jadi ketika cinta itu menjadi konteks dan potensi, maka itulah hakikat kediriannya, kedirian. Cinta sebagai cara bereksistensi, tidak membutuhkan orang lain sebagai objek untuk pemenuhan dan pengekspresiannya. Tidak membutuhkan objek dia, karena itu memang cara dia bereksistensi, gitu, ya. Jadi cinta itu adalah kualitas independen tanpa subjek, tanpa objek, tanpa verb, tanpa kata kerja atau kata sifat. Artinya dia bersifat non-linier dan tak terbatas. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang dikatakan, bukan sesuatu yang diberikan, bukan juga kata sifat atau kata kerja, janji-janji, itu kan, itu bukan cinta, ya. Jadi dia adalah cara bereksistensi. Ini berat. Batas-batas cinta berhubungan dengan kualitas
dan perbedaan anggapan. Jadi batas-batas cinta itu hanya soal kualitas dan anggapan gitu ya. Ini penting. Perbedaan kualitas. Jadi batas-batasnya itu hanya soal perbedaan kualitasnya. Mungkin lebih tepat batas-batas cinta itu hanya soal batas perhatian gitu ya. Batas perhatian. Perhatiannya penuh atau tidak di situ. Ya. Dia penuh atau tidak perhatiannya itu. Seperti itu. Hanya di situ batas cinta itu. Soal kepenuhan atau belum penuh. Soal totalitasnya. Dan itu biasanya juga merupakan fungsi dari kebersamaan, waktu kebersamaan. Ya, kalau baru ketemu 2 hari ya belum kerasa lah ya keutuhan cinta itu, baru pinggir-pinggirnya doang, ya kan? Baru pinggir-pinggirnya. Tapi kalau semakin lama maka semakin ke intinya gitu ya. Tetapi melalui kejujuran batin dan proses introspeksi, kemudian area-area yang keterbatasan ini akhirnya akan diungkap, akan terungkap gitu ya, akan terungkap. Dan itu biasanya sebagai residu ya. Residual judgment, sebagai sisa penghakiman atau sebagai dampak dari pengalaman sebelumnya. Satu kunci nih. Satu kunci untuk membuat cinta menjadi tanpa syarat adalah kesediaan untuk memaafkan, kesediaan untuk ya, untuk menguraikan ya ganjalan pengalaman masa lalu dan memandang orang lain sebagai tidak layak dicintai. Yang berat itu kesediaan gitu ya. Kesediaan untuk memaafkan ini perkara kesediaan ini tidak mudah ya. Willingness tuh. Willingness tuh artinya saya siap menjalaninya gitu. Saya siap menjalaninya. Itu yang paling berat. Menjalani proses forgiveness itu ya tidak mudah. Lebih mudah kita melihat orang lain yang menjalaninya. Kalau kita hanya senyum-senyum gitu ya, bagus-bagus, keren-keren. Giliran kita yang terjebak untuk menjalani proses forgiveness itu tidak mudah. Lebih mudah kita ya memaki saja begitu ya. Lebih mudah kita ya buang muka. Nggak mudah ini memaafkan, kemauan untuk memaafkan. Saya sendiri pernah ya. Saya sendiri pernah jadi tahun 2009 ya, tahun-tahun depresi, tahun-tahun ketidakberdayaan itu. Jadi saya disuruh jaga rumah gitu ya oleh salah satu teman saya di Kudus
ya, di Kudus. Kudus tuh dekat Demak. Setelah Demak kalau dari Semarang, setelah Pati kalau dari Tuban. Nah, saya dulu disuruh jaga rumah. Nah, tuan rumahnya itu sekeluarga pergi umroh. Pergi umroh. Kebetulan di rumahnya juga nggak ada gitu ya. Nah, saya ke rumahnya itu, ke rumah teman ini, itu bawa teman gitu. Saya bawa teman. Ya, teman lama ya. Yang punya rumah ini juga tahu kalau ini teman saya. Karena waktu di Jakarta dia tahu kami sama teman saya ini sering bersama gitu. Dia tahu. Kemudian saya sempat mengantarkan teman umroh ini yang pergi umroh ini sampai ke Semarang gitu ya. Sampai ke Bandara Semarang yang lama tahun 2009. Lalu kemudian karena saya percaya teman ini ya. Karena saya percaya, ya udah dia tinggal di Kudus, saya dari bandara itu langsung ke Jogja dulu gitu ya. Langsung ke Jogja. Saya agak rencana itu setelah apa namanya? Teman saya ini pulang umroh baru saya kembali ke Kudus. Teman saya ini dia ke Kudus, di rumah itu ada asisten rumah tangga gitu ya. Ada asisten rumah tangga. Terus saya udah niat mau pulang ke Kudus, malam-malam tuh di telepon gitu ya. Malam-malam di telepon, katanya teman saya nggak ada gitu ya. Lalu kemudian barang-barang banyak yang hilang gitu. Aduh, langsung saya shock gitu ya. Ini teman ini bukannya terima kasih dikasih tempat numpang gitu, malah garong barang-barang. Akhirnya kayak kiamat lah ya. Saya belum pernah punya reputasi buruk terhadap teman-teman gitu ya. Tiba-tiba ini membuat reputasi yang memalukan ya. Memalukan. Sampai teman saya itu bilang, jangan kalian sekongkol nih katanya. Aduh, hancur gitu ya. Akhirnya saya sangat malu gitu ya, malu. Nggak berani ke Kudus. Udah terlanjur malu gitu ya. Teman saya di telepon juga nggak bisa gitu ya. Mungkin sekitar sebulanan baru teman saya itu bisa dihubungi. Dan dia menyesal, tapi saya udah nggak usah hubungin lagi deh. Saya nggak usah dihubungin lagi, udah cukup sampai sini aja lah. Mengenalmu itu adalah bencana gitu aja. Marah, ngapain juga nggarong isi rumah gitu ya. Lama sekali akhirnya saya nggak mau ketemu gitu. Masih marah sebenarnya. Masih marah. Lalu kemudian tuh gini, waktu itu masih di Jogja ya, saya lapor sama Mbah. Saya lapor sama Mbah bahwa saya masih marah, saya enggak mau gitu ya, nggak mau melihat wajah teman saya ini. Terus kemudian diajarkan mentransendensinya gitu ya. Butuh 1 tahun tuh. Butuh 1 tahun untuk mampu menerima kembali teman saya tadi dengan segala cacat reputasinya ya. Cacat reputasinya.
Akhirnya saya mampu memaafkan. Dari situ memang tidak mudah memaafkan itu pada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tidak mudah. Kecuali kita mau menerapkan prinsip atau ajaran spiritual gitu ya. Tapi kalau nggak ada prinsip, saya kira berat ya untuk sampai pada pemaafan itu. Kecuali ada prinsip spiritual yang kita pegang gitu dan ingin kita terapkan. Akhirnya tuh setelah setahunan lah ya, setahunan. Kemudian tiba-tiba setelah saya memaafkan teman saya itu, saya udah siap ketemu tatap muka gitu ya. Justru malah kehidupannya tambah belangsak gitu ya. Nah, kamu merantau tapi punya mental garong gitu ya. Ya itu berat kamu di kampung orang tuh. Kampung sendiri juga tambah berat gitu kan. Anehnya itu setelah saya memaafkan teman saya dari Kudus tuh datang mencari saya ke Jogja. Datang nyari saya gitu ya. Ya, kemudian datang tuh kayak minta maaf bahwa ya saya juga hanya bercanda aja bilang kamu komplotan sama temanmu gitu ya. Karena barang yang digarung teman saya itu beberapa laptop, berapa sih nilainya itu saya bilang, kata temannya, saya tak percayalah sama kamu itu. Dia datang sambil ngasih duit gitu. Dikasih amplop kurang lebih itu 12 juta. 12 juta. Sama waktu itu minta doa gitu ya. Minta doa, istrinya mau melahirkan gitu. Istrinya mau melahirkan, hatinya katanya nggak tenang gitu ya. Takut ada apa-apa dengan istrinya karena dia teringat saya gitu, cari aswara di Jogja gitu ya. Cari aswara, saya langsung dikasih duit ya, mumpung lagi susah, lagi kere gitu ya, dikasih segitu kan banyak sekali gitu ya. Itu salah satu pengalaman saya terkait dengan the power of forgiveness ya. Tetapi sebelum saya memaafkan teman saya itu, terlebih dahulu saya memaafkan diri saya sendiri gitu. Lama di prosesnya tuh. Tawar menawar gitu. Tawar menawar, nggak usah lah dimaafkan nih, dasar nggak tahu diri. Di Jakarta dibantu gitu ya. Waktu istrinya lahirin, tabungan habis gitu. Kita bantu tapi giliran kayak gini bikin ulah gitu ya. Waktu itu mikirnya gitu, lama tawar menawar. Ternyata lebih sulit itu memaafkan orang yang sering kita bantu, sering kita buat baik ke dia daripada orang yang hanya sesekali kita bantu ya. Itu lama sekali. Karena dulu teman saya ini hampir 6 bulan untuk kontrakannya saya bayarin ya. Ketika di Jakarta, ketika dia lagi krisis sama keluarganya, ya saya yang bayarin tiap bulan. Kurang lebih 6 bulan gitu. Ketika istrinya melahirkan, habis-habisan juga tabungan tuh ya. Tapi kok bisa kayak gini gitu. Jadi ya setahunan akhirnya baru bisa gitu. Karena merasa merasa tidak dihargai gitu. Kok ada orang gitu ya. Self-talk-nya itu kok ada orang yang sejahat ini gitu. Dulu seperti itu. Ya. Jadi memang kemauan untuk memaafkan itu willingness. Itu tidak mudah ya, apalagi pada kasus-kasus yang berat itu. Memang nggak saya tuntut gitu, tapi saya hanya belum siap untuk ketemu gitu. Belum siap untuk kembali pulih gitu ya. Jadi sebenarnya ketidakmampuan kita untuk memaafkan itu karena kita belum mengizinkan untuk kembali pulih gitu ya. Belum mengizinkan.
Kita masih ingin gremeng gitu ya. Kita masih ingin gremeng. Tahu gremeng? Kita masih ingin gremeng. Sepanjang tahun tuh gremeng. Ketemu teman cerita, kamu kenal ini nggak? Iya, teman itu. Iya, itu orangnya begini, 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 begini. Sepanjang tahun tuh gitu. Sampai kemudian tuh saya adukan ke Mbah. Ini kok saya kok kayaknya mulai menggosipkan teman saya ini gitu ya. Teman saya ini kesalahannya satu, saya kok udah 6 bulan ini ceritain teman saya ini aja gitu ya. Ini orang yang terluka itu kayaknya seperti itu ya. Ini setelah saya timbang-timbang, kayaknya udah lebih banyak dosa saya ini daripada dosanya dia. Dosanya dia kan cuma sekali, ini saya kok ngomongin dia, rasani dia itu tiap hari. Ketemu teman, kamu lihat ini nggak? Kamu tahu nggak dia itu gini gini gini? Nggak nyangka ya. Akhirnya kok saya jadi kayak apa berubah gitu. Kok saya jadi pengalaman itu mampu mengubah ya, psikologi saya menjadi apa ngerasani ya, menjadi jadi melihat teman saya itu kok kayaknya nggak ada ininya gitu ya, nggak tahu terima kasih gitu. Yes, diomongin terus gitu. Ya karena ini tadi gitu ya, karena saking dekatnya gitu ya. Saking dekatnya. Gemes-gemes manja. Ya nggak tahu lah itu ya. Saya kira teman-teman bisa membayangkannya gitu ya. Ya saya ceritakan itu untuk menjelaskan bahwa kesediaan untuk menjalani proses forgiveness itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada juga yang pura-pura gitu, tapi itu kemudian tidak baik lagi gitu. Ada juga yang hanya syarat sosial sudah dimaafkan, tapi aku tidak menerima, itu apaan lagi gitu. Jadi hanya formalitas saja, aku tidak mau formalitas. Saya maunya betul-betul ledakan baru dari dalam diri saya sendiri gitu. Kalau belum ya udah nggak usah ditutupi. Aku udah memaafkan, ini saya ikhlas karena nggak ada. Saya maunya yang betul-betul tuh ledakan ya. Pemaafan gaya artis gitu ya, atau pemaafan gaya materai 10.000, aku nggak mau kayak gitu. Kalau soal gitu ya gampang, tapi memang ya masih luka gitu ya, masih luka. Itu tahun 2009 lalu dimentori sama Mbah gitu ya. Dimentori sampai ya akhirnya tuh saya lihat ketika saya mampu memaafkan diriku, mampu memaafkan teman saya tadi gitu ya. Akhirnya orang yang berkasus tuh datang gitu sambil bawa amplop lagi. Waktu itu 2010-an lah ya. 2010 itu Jogja kan gempa gitu ya. Setelah gempa gitu dengan dia apa datang ke kos tuh bawa Fortuner. Terus saya diajak langsung ke Surabaya gitu, jalan-jalan, healing-healing kalau istilah sekarang. Ambil dikasih ini. Enggak, saya enggak marah sama kamu gitu. Saya bilang buat apa juga gitu, barang-barang segitu itu. Nggak mengubah hidup saya gitu. Kebetulan dulu teman saya ini pernah nyimpan uang ke saya, dia pergi umroh, wisata lah 6 bulan gitu ya. Saya pernah dipegangin ATM-nya buat ngurusin bisnisnya itu 600 juta. Kalau saya mau tuh waktu itu aja saya bawa kabur tuh uang 600 tuh. Ini barang-barang puluhan juta ini kok saya juga merasa ini nggak level ya. Tapi gimana gitu, saya nggak punya apa namanya, nggak punya ya itu bisa jadi alasan logisnya dia kan. Yang garong itu sampai sekarang ya masih jadi kuli gitu. Padahal sarjana tuh. Aduh, masih jadi kuli. Ya masih jadi kuli.
kasihan juga gitu ya. Saya malah ininya itu ini loh, lihat teman saya itu datang gitu, bawa duit gitu. Enggak, saya enggak marah. Ayo kita ke rumah dulu gitu ya, istri saya mau melahirkan gitu ya. Terus waktu itu apa ya, saya dimintain kasih nama apa gimana dulu ya. Oh, dipilihin nama gitu ya, pilihin nama. Namanya siapa gitu ya. Dan itu kemudian anak pertama perempuan gitu. Doain ya katanya. Semoga perempuan. Ya, dia kenalnya soalnya tuh teman saya ini kenal gitu ya. Kenal dari 2003 lah. 2003 itu masih jadi sales gitu ya. Jadi kalau ada jualan-jualan kurang rame begitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi udah kenal lama gitu. Hanya saja udah kenal lama gitu. Dia tahu kalau saya lagi berguru gitu ya. Dia tahu kalau saya berguru. Intinya gitu teman ini. Ya oke lah itu ya, itu dulu memang tidak mudah ya untuk bersedia memaafkan peristiwa-peristiwa pahit, kecuali kita betul-betul ingin menerapkan prinsip spiritual yang kita kukuhi gitu ya, yang kita pelajari. Itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, selamat malam. Kita akhiri kelas semalam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.